kurang suatu apapun. Baik, hari ini siapa yang bisa kira-kira pimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wa ashrah bihi sadri wa astamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kita Allah dengan segala firman-Nya. Semoga pelajaran kita hari ini diberkahi dan menjadi pengetahuan untuk masa yang akan datang. Sebelum kita mulai materinya, bahwasanya kita harus mengecek segala kerapian. Maka dari itu silakan kondisionalkan apakah ada sampah di bawah bangkunya. Kalau masih ada, silakan rapikan, bersihkan. Nah, bagaimana pakai apakah sudah rapi, silakan dulu dirapikan. Kalau ada sampah, silakan dibungkus sampahnya, diambil supaya terkesan belajar kita bersih dan nyaman. Enggak semua? Baik. Kalau begitu Bapak akan menyatakan kehadiran. Kayaknya ada beberapa orang yang tidak hadir ya? Ada, Pak. Yang tidak hadir siapa? Siapa? Keterangannya kenapa tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit apa? Demam, Pak. Baik. Terus selebihnya siapa lagi yang tidak hadir? Tiada di dalam tepi. Keterangannya apa ya? Gigi, Pak. Cuma itu aja? Ya, Pak. Selebihnya hadir semua? Hadir, Pak. Baik, mudah-mudahan kawan kita yang tidak berhadir semoga minggu depan berhadir kembali dan yang sakit semoga disehatkan. Amin. Baik, sebelum kita mulai, kita ada nggak kesepakatan kelas? Ada, Pak. Apa kesepakatan kelas kita? Masuk kelas tepat waktu. Ya, terus Menjaga lingkungan sekolah yang selalu bersih dan nyaman. kemudian Soal santun dan
kesepakatan kelas tersebut? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Next, kalau begitu sekarang Bapak akan membahas tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Sebelum Bapak memulai, kalian tahu nggak apa itu etika dan apa itu resiko? Etika itu adalah kira-kira apa etika? Ya sih. Nah, resiko dalam penggunaan AI, ada yang tahu? Dampaknya, Pak. Ya, apa itu dampaknya? Apa dampak AI itu kira-kira? Apa dampaknya? Untuk menyalahgunakan AI itu, kemudian apalagi salah penempatan itu merupakan salah satu dampak negatif dari sebuah AI. Kalau begitu semuanya dikontrol dengan sebuah etika. Kalau tidak ada etika, maka kita salah sembrono dalam penggunaan AI. Oke, sebelum Bapak mulai materi yang ini, Bapak mau refleksi sebentar. Kita minggu yang lalu membahas tentang apa? Coding. Bapak sudah menjelaskan panjang lebar. Kalau begitu, apa itu coding? Coding, pengertian dari instruksi yang diberikan kepada komputer sehingga kamu dapat berkomunikasi dengan komputer, itu adalah definisi dari coding. Coba siapa yang bilang biasa, yang bisa ulang satu orang? Yang bisa ulang satu orang pengertian coding itu apa? Yumna. Instruksi yang diberikan kepada komputer sehingga kamu saya dapat berkomunikasi dengan itu yang disebut dengan definisi dari coding. Baik. Next, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah 1. Menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Nah, yang kedua, mengidentifikasi manfaat dan resiko penggunaan AI generatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat dan resiko penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya menjelaskan etika penggunaan, hak cipta privasi, kejujuran akademik. Kemudian yang terakhir, memberikan contoh sikap bijak dalam menggunakan AI generatif. Saya ulangi, memberikan contoh sikap bijak dalam penggunaan AI generatif. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian materi pembelajaran kita adalah pengertian AI generatif. Ini dia. AI generatif adalah teknologi yang mampu menciptakan konten. Teknologi yang mampu menciptakan konten seperti teks, gambar, dan musik. Teknologi yang mampu menciptakan konten seperti teks, gambar, musik. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ChatGPT, Dell, Meet, Journey, Gemini, Gamma, Cici dan lain sebagainya. AI yang masih banyak lagi di luar sana. Artinya dalam penggunaan aplikasi AI tersebut kita dapat dipermudah bekerja. Bekerja seperti apa, Pak? Bisa menciptakan konten baru seperti kita membuat teks, kemudian kita membuat gambar, kemudian kita ingin mengolah video sesuai dengan kepentingan kita. Artinya kita dapat
dapat memanfaatkan kecanggihan dari AI. AI tersebut. Nah, kecerdasan artifisial telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun, dengan segala manfaat yang ditawarkan, muncul pula tantangan etika yang perlu diperhatikan. Akan membahas prinsip penting penggunaan KA secara bertanggung jawab, terutama di era KA generatif yang semakin canggih. Kemudian, mengapa etika penting dalam penggunaan KA? Mengapa etika penting dalam penggunaan kecerdasan artifisial? KA memiliki potensi besar. KA itu memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi. Kenapa etika itu penting dalam KA? Karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, memecahkan masalah kompleks dan mendorong inovasi seperti teknologi lainnya. Kemudian, apa Pak manfaat AI generatif tersebut? Manfaat AI generatif tadi apa manfaatnya? Yang pertama, membantu menyelesaikan tugas. Kemudian kedua, Membantu kreativitas. next, Membantu akses informasi dengan cepat. inilah manfaat dari AI generatif. Apakah ini sangat membantu dalam kehidupan? Membantu dalam kehidupan sesuai dengan apa kepentingan kita. Kemudian kalau seperti ini Pak, apa enggak ada resikonya? Ada enggak resikonya? Ada. Resikonya, Yuna, bisa nggak bantu baca resiko AI generatif itu apa? Yuna. Etika akademik. Ya. Plagiarisme. Kekurangan. Ya, dalam tugas. Kemudian privasi dan keamanan data. Data pribadi yang disalahgunakan. Kemudian informasi salah yang disebut dengan hoax. Kemudian ketergantungan membuat siswa malas berpikir kritis. Rupanya AI itu punya risiko, membuat kalian itu malas. Malasnya kenapa? Contoh saya kasih PR hari ini. PR kamu hari ini nggak kamu telah di rumah, tinggal kamu buka AI, kamu buat AI-nya di ChatGPT langsung mengerjakan tugas. Kamu nggak mikir apa-apa, tinggal siap-siap saja, tinggal printer, tinggal kirim. Itu yang disebut dengan membuat siswa malas karena nggak mau berpikir kritis. Rupanya itu adalah salah satu risiko dari AI. Kemudian plagiarisme. Apa yang dimaksud dengan plagiarisme? Ada yang tahu plagiarisme itu apa? Plagiat. Si punya Yuna punya makalah. Datang si Weni, makalah tersebut diambil oleh Weni tanpa pengetahuan si Yuna, dia ambil makalahnya dengan makalah yang sama, dia tinggal siap-siap, tinggal kumpul. Begitu saya tanya, ini si punya si Weni, ini punya kamu Weni, dia Pak, ternyata datanya sama dengan si Yuna. Itulah yang disebut dengan plagiarisme. Kemudian informasi yang salah yang disebut dengan hoax. Ada tergambar gunung Merapi akan meletus. Rupanya gunung Merapi aman-aman saja. Itu yang disebut dengan hoax. Next. Kalian seperti tidak semangat, kenapa? Ice breaking? Ya Pak. Kita akan ice breaking sebentar supaya pemikiran kita menjadi fresh kembali. Baik, kalau begitu kita akan ice breaking. Silakan berdiri. Agak sedikit dikasih ruang jarak sama kawannya berdiri. Nah, kita akan ikuti gerakan yang ada di depan. Ya, bergerak semua ya. Siap? Oke. Action.
Ya, tadi risikonya sudah Bapak paparkan. Banyak rupanya risikonya mengganggu privasi, kebocoran data, kemudian hoax, kemudian apa lagi? Membuat kita malas, siswa malas mencari karena kecanggihan AI cukup apa itu namanya? Cukup menggunakan AI segala tugas, makalah, briefing dan lain sebagainya semua bisa selesai. Kemudian implementasi KA dalam pendidikan. Nah, KA ini rupanya ada juga dampak positif dalam pendidikan. Apa saja? Yang pertama itu adalah pembuatan konten pelajaran. KA bagi kita sebagai pendidikan bisa sebagai pembuatan konten pelajaran. Kalian belajar dibuat konten sedemikian rupa supaya apa? Supaya nanti bisa dilihat sama adik-adik kelasnya, bisa dijadikan sebagai referensi. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi guru. Efisiensi guru bisa ditingkatkan melalui KA bagi dalam pendidikan. Kemudian nomor 3, pengembangan keterampilan kreatif. Pengembangan keterampilan kreatif, kemudian evaluasi dan penilaian. Ini merupakan salah satu implementasi kecerdasan artifisial dalam bidang pendidikan. Kemudian etika penggunaan KA generatif tadi. Yang pertama, transparansi dalam penggunaan. Kedua, keadilan dalam penerapan. Kemudian penghormatan hak cipta. Kemudian perlindungan data pribadi. Next, penggunaan bertanggung jawab. Ini merupakan salah satu bentuk dari etika yang menggunakan kecerdasan artifisial. Ini merupakan etikanya kalau kita menggunakan kecerdasan artifisial. Kemudian contoh nyata kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ada contoh kehidupan sosial kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pertama, kecerdasan buatan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena sangat membantu dalam berbagai tugas dan memberikan kemudahan. Beberapa contohnya termasuk asis virtual. Asis virtual seperti Siri dan Google Assist. Kemudian layanan streaming. Yang merekomendasikan konten, aplikasi navigasi seperti Google Maps, kemudian filter di media sosial, kemudian bahkan robot vacuum cleaner, vacuum pembersih lantai dan lain sebagainya. Hal ini merupakan contoh nyata KA dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Bapak akan bagi kalian kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Silakan kondisikan kelompoknya masing-masing. Bapak sudah membagikan LKPD-nya, silakan tindakan LKPD didiskusikan dengan kelompoknya, lalu sebentar lagi dipresentasikan.
kondisikan terus, kondisi mengatakan terus PKPD-nya. Ayo berdiskusi. Kenapa? Diskusi. Ayo yang bicara diskusikan yang kelompoknya ini. Ini bukan. Diskusi kelompok diskusi ayo. Ya, 10 menit untuk berdiskusi kelompok 10 menit. Sepuluh menit. Udah diskusi. Ajak kawannya berdiskusi.
Ayo diskusi bangunnya 5 menit lagi. 5 menit. Ngarang tuh sekarang kira-kira jangan balik ready. 5 menit lagi. Sudah siap. Sudah siap. Kelompok 1 sudah siap. Bagaimana kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Waktunya 3 menit lagi. 3 menit lagi. Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai, tinggal nunggu kelompok 3 dan kelompok 4. 2 menit lagi. 2 menit. Lagi. 1 minute. 1 minute. Kelompok 4, 1 menit lagi. Kelompok 4, 30 detik lagi. Selesai. Baik, kelompok 1 selesai, kelompok 2 selesai, kelompok 3 selesai, kelompok 4 selesai. Sekarang Bapak minta kelompok 1 kita dengarkan bersama-sama untuk mempresentasikan hasil diskusi dari dia. Silakan. Ini sudah. Yang lain silakan disimak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu saya sendiri, Yuna Syahira, Yaitu saya Nadine Raskia, saya Dara Maufira, saya Nazwa Juliana, saya Alisa Fikira. saya Sima Ferdiani. Tugas kami ialah sebutkan contoh nyata pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Google Assistant, Google Maps, dan Reddit. Dan Cici, ChatGPT, Meta AI, filter dalam media sosial, vakum primer, Face ID, rekomendasi konten, Netflix, Spotify, YouTube, Google Translate.
virtual, Blackboard, dan Al-Quran Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di kelompok lain jelas ya. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Silakan kelompok 2 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami sini, kami akan mempresentasikan hasil kajian diskusi kami yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, saya Abdullah, Saya Wanita Septianda. saya Nurani, saya Nurani, saya Anissa, saya Muhammad. Sebutkan apa yang kita penggunaan maaf Ya. tidak hoax, menghargai hak kita, tidak membuat malas. tidak curang saat mengerjakan tugas, Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan aplikasi AI. sekian Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang lain ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Jelas ya. Baik, next kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Anissa Septianda sendiri, Dewi Safira, Meliana Hafizah, Ramsuci Andini, Mega Ramadhani. Sebutkan apa risiko dalam penggunaan KA. Membuat siswa menjadi malas berpikir. Terjadinya kebocoran data, Ya. penyebaran berita palsu atau hoax, Ya. Terjadinya plagiarisme. Ya. sekian dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Jelas, next terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Balkisa, saya Riyatu Sawah, saya Indonesia Putri, saya Sania Ainara, saya Ibnu Fauzia. Sebutkan implementasi KA dalam pendidikan. 1. Membantu dalam mengerjakan tugas. 2. Membantu membuat konten pelajaran. 3. Mempermudah siswa untuk membuat makalah. Memberikan penjelasan kepada siswa dari aplikasi yang dapat membantu siswa dalam mengerjakan tugas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah memaparkan dari hasil diskusinya. Kemudian kesimpulan penguatan pada kita pada kesempatan yang berbahagia ini bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan harus beretika, baik itu kecanggihan kecerdasan artifisial, kita harus menggunakan etika. Karena pola
sebuah bahwa kecerdasan artifisial digunakan untuk kebaikan yang memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip seluruh umat yang bertanggung jawab, kita dapat menavigasi potensi resiko yang memaksimalkan manfaat kecerdasan artifisial untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian gunakan AI sebagai alat bantu. Kita menggunakan AI sebagai alat bantu bukan untuk menyontek. Kemudian selalu cek ulang informasi. Jangan serta-merta informasi yang beredar di luar sana kita langsung percaya. Kita harus mengcek kembali. Kemudian hargai hak cipta dan karya orang lain. Orang lain sudah capek-capek berkarya, kita harus menghargainya. Kemudian jangan memasukkan data pribadi sensitif ke aplikasi AI. Jangan coba-coba memasukkan data kalian kepada AI. Kenapa? Karena data yang kalian masukkan itu bisa jadi menjadi bumerang. Contoh, saya Basra Arga, saya akan masukkan data saya ke AI. Ini foto saya. Data saya ini, nama saya Basra, tapi Bapak nggak membuat nama Bapak sebagai Basra. Bapak buat nama Bapak sebagai Basri, sehingga Yumna masuk ke AI, dia cek saya di AI, yang keluar data saya itu bukan Basra, tapi Basri. Kenapa? Karena Bapak tadi menyebutnya Basri, jenis kelamin perempuan, umur 80 tahun. Maka data itu yang keluar kepada Yumna. Maka itu yang disebut dengan jangan memasukkan data pribadi sensitif ke aplikasi AI. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau begitu berakhir sudah materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan jangan lupa pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas berpikir komputasional. Pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas materi berpikir komputasional. Baik, sebelum saya tutup, siapa yang bisa memimpin doa tutup? Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.